Sehingga kita harus tata satu persatu hingga rapi, sehingga kita ketahui mana yang sesungguhnya merupakan faktor dalam, faktor menengah, dan faktor pemicu. Oke, dari sudut anak sendiri, gimana Mbak Anda melihatnya? Karena bawah 5 tahun itu yang namanya nangis, rewel, biasa begitu kan? Ya, dia tahu, anak sosial seperti itu sudah tahu bahwa saya sedang berada di tempat yang tidak aman. Gitu. Saya berada dengan orang yang tidak seharusnya saya ada di sini. Jadi itu ekspresi seorang anak ya? Ketakutan. Terpisah dari keluarga yang dia kenal dengan baik, gitu kan? Karena bukan ayah kandungnya, begitu maksudnya? Satu, lalu kemungkinan kan kita juga nggak tahu latar belakang si ayah tirinya ini memperlakukan Alvaro seperti apa sebelumnya. Lalu hubungannya ketika tadi dikatakan ada konflik gitu ya, konflik rumah tangga antara si ibunya dengan si ayah tirinya, mungkin itu juga sudah dialami ataupun sudah dirasakan oleh si Alvaro ini. Gitu. Ya, Mbak Mira, anak dan orang tua, apakah itu kandung atau sambung, tentu kan harusnya ada hubungan psikologis yang baik ya. Tapi dalam hal ini ketika salah satu mengalami masalah atau kendala, itu bisa berdampak kepada keduanya. Anda melihatnya dari sudut pandang mana? Seharusnya mempunyai hubungan yang baik itu adalah kalau kita katakan idealnya ya seperti itu gitu kan. Tapi memang fenomena gunung es ini kita nggak pernah tahu gitu. Baru tadi pagi saya menangani anak yang sudah usianya dewasa 36 tahun mengatakan orang akan melihat keluarga kami sebagai keluarga yang baik-baik aja, yang ideal, orang tua yang ideal. Tapi nggak ada yang pernah tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam keluarga yang tampak ideal seperti itu. Ini yang terjadi mungkin oleh ayahnya Alvaro. Tapi dia melampiaskan kepada anak sambungnya. Yang paling mudah dia dapatkan adalah anak sambungnya tersebut. Yang ada di dekatnya. Yang lebih mudah untuk didekati, gitu kan? Dalam kondisi dia sedang bermain tempo hari, gitu. Ya, artinya ini mengonfirmasi Pak Jasra bahwa pelaku utama kekerasan pada anak sebenarnya orang-orang terdekat ya. Tapi dari hasil laporan selama ini di KPAI, apa saja kasus-kasus yang kemudian diterima? Ya, jadi 60% kasus keluarga tadi ya. Jadi karena gagal di keluarga, maka dia pindah ke klaster 5 bahasa kita itu. Apa itu? Anak-anak yang mengalami perlindungan khusus ya, mengalami kekerasan, berhadapan dengan hukum gitu ya, terpapar dengan pornografi, terorisme dan seterusnya gitu ya. Jadi yang paling banyak itu adalah keluarga. Kemudian yang kedua adalah kasus pendidikan. Nah, pendidikan ini misalnya kasus bully gitu ya, kemudian pengabaian oleh sekolah gitu ya, karena regulasi yang tidak memiliki perspektif pelindungan anak. Nah, di dua kasus, nah yang ketiga baru di isu pemenuhan khususnya gitu ya. Jadi kami membaca data itu karena gagal di pemenuhan hak ini kan klaster 1 sampai 4 ya. Hak sipil dan kebebasan, keluarga dan pengasuh alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, budaya, waktu luang gitu ya. Nah, ketika ini gagal maka dia berpindah ke klaster 5. Bagi kita di KPAI klaster 5 ini klaster yang tidak membahagiakan. Karena satu, hak anak itu terlanggar, kemudian sumber daya negara tentu harus dipastikan untuk melakukan penanganan dan rehab dan pengobatan bahkan gitu ya. Dan tentu ya kita harus lakukan ya paralel gitu ya. Tapi bagi kami sebetulnya di klaster pemenuhan hak ini sebetulnya bagaimana memastikan di pemenuhan hak ini memang betul-betul bisa berfungsi. Nah, maka sebetulnya kasus Alvaro ini sebetulnya kan ini kan kasus privat ya. Nah, tidak ada satupun lembaga atau perorangan yang bisa masuk ke kasus-kasus privat ini kecuali sudah terjadi peristiwa. Padahal kita sulit dong preventifnya ya? Iya, sulit gitu ya. Makanya kita seperti pemadam kebakaran gitu ya. Iya. Nah, makanya KPAI sejak awal 15 tahun yang lalu ya terus mendorong agar pemerintah dan DPR segera mensahkan rancangan undang-undang pengasuhan. Karena kita mau preventif tadi gitu ya. Ada pencegahan standarnya sama, responnya sama. Karena gejalanya seperti kasus Ananda ini kan bukan 1 hari 2 hari ya. Dan bahkan mungkin ibu pun sudah lama merasakan itu tapi tidak tahu misalnya mau melapor kemana gitu. Atau menyelesaikan kemana, termasuk juga kakek nenek yang mengasuh gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya kita sudah di ujung terlambat gitu ya. Dan ini adalah
kasus-kasus yang terus berulang gitu ya. Nah maka kami terus menyampaikan kepada pemerintah, yuk kita bergerak ke isu hulu. Memang tidak mudah gitu ya, karena dalam kajian KPAI dari 13.000 orang tua yang kita survei di tahun 2020, hampir 60%-nya itu tidak paham dan tidak mengerti bagaimana cara mengasuh anak dengan baik. Berarti mereka juga tanpa sadar melakukan kekerasan sebenarnya. Iya, karena tidak paham cara mengasuh anak. Karena begini, tidak ada orang tua yang jahat. Ya, yang ada adalah orang tua yang tidak memiliki kapasitas, baik dari sisi pengasuhan, kemudian cara berkomunikasi gitu ya, dan termasuk juga misalnya ketika keluarga katakanlah ingin mendapatkan keluarga baru, sudahkah ada kesepakatan misalnya saya punya anak nih, bisa nggak anak saya bagian dari keluarga besar itu misalnya. Nah ini sangat jarang kita lihat ketika suami istri bersepakat untuk menikah dengan pasangan yang lanjutan gitu ya, dan memiliki anak masing-masing, kadang-kala ini tidak satu paket gitu. Dan pada akhirnya dia menjadi pelaku juga dari situasi itu. Ya, Mas Reza, soal menjaga atau mengendalikan diri dari seorang tua kepada anak-anak, itu termasuk kapasitas, kompetensi, skill atau apa sih dari aspek psikologis? Kita acap kali rancu menggunakan kosakata itu, tetapi sebagai misal begini, dalam konteks perceraian, kemudian akan ditentukan siapa gerangan yang patut mendapatkan kuasa asuh. Istilah yang dipakai adalah kompetensi. Kompetensi. Dalam hal asuh ya? Betul. Nah, persoalannya kata kompetensi pun ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi centang perenang tidak karu-karuan. Misalnya, di ranah hukum, kompetensi itu dimaknai sebagai kewenangan. Sementara di psikologi ya dimaknai sebagai kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan tata nilai. Nah, tapi sekali lagi kalau dalam konteks pengasuhan saya memilih menggunakan kata kompetensi karena itulah proses assessment ditujukan. Assessment untuk menakar siapa sesungguhnya orang tua yang punya kompetensi menjalankan peran pengasuhan. Bisa diukur dong? Harus bisa diukur. Alat ukurnya? Evaluasi semacam itu terus terang ini dengan segala kerendahan hati. Saya beberapa tahun lalu diminta oleh Mahkamah Agung untuk menyusun panduan tentang penentuan kuasa asuh anak yang akan digunakan dalam kasus-kasus perceraian yang berlanjut dengan perebutan kuasa asuh. Instrumen itu sudah saya serahkan kepada Mahkamah Agung dan juga ke beberapa kementerian lain, termasuk sehingga saya ke KPAI kalau tidak salah. Tetapi saya tidak tahu bagaimana kemudian tindak lanjut dari lembaga-lembaga negara yang tadi saya sebut terkait dengan instrumen yang sudah saya susun tersebut. Oke, kami sudah merangkum beberapa data terkait dengan pelaku kekerasan. Kita lihat dulu grafis yang pertama ini berdasarkan hubungan, ya. Ini kami, nah ini silahkan Bapak Ibu, kita lihat ternyata yang tinggi ini, ya memang orang yang dikenal ya, pacar atau teman, kemudian suami atau istri, orang tua, ya. Ini yang di peringkat 3 malah orang tua. Peringkat pertamanya teman ya atau pacar. Artinya memang orang yang dikenal baik ya kan. Tidak mungkin sehari 2 hari ketemu gitu. Sisanya itu yang lainnya banyak. Kemudian tetangga malah ya. Itu yang paling bawah. Apa yang bisa Anda komentari Pak soal ini? Iya, jadi memang orang terdekat dan ada terkait relasi kuasa gitu misalnya gitu ya. Jadi ini juga di samping juga tadi ya soal teman sebayanya juga menjadi pelaku kekerasan gitu ya. Dan memang rata-rata kasus-kasus ini kan kasus kekerasan psikis ya kalau yang dirilis oleh Kemen PPA misalnya tahun 2004 ya. Ini kan nggak muncul tahunnya gitu ya. Nah rata-rata psikis ya. Nah jadi ada relasi kuasa, kemudian situasi pertemanan yang tidak baik-baik saja misalnya gitu ya. Kita melihat juga bully di satuan pendidikan gitu ya, itu cukup tinggi gitu ya. Dan bully itu sebetulnya ya seperti penyakit gitu ya. Ketika itu dibiarkan dia bisa mengajak satu sekolah itu gitu ya. Nah, maka kita sering sampaikan kepada sekolah, kepada kementerian terkait agar pencegahan itu harus serius gitu, terutama tim TPPKS yang sudah dibentuk ya harus dilatih, punya sensitivitas terkait korban gitu ya. Jangan sampai kita terlambat gitu ya. Jadi memang data ini sebetulnya data fenomena gunung es ya hanya sebagian saja, tapi sesungguhnya ya data di tengah masyarakat lebih banyak daripada data ini. Gitu. Oke, Mbak Mira, dari perspektif psikologi anak soal pacar atau teman itu sebenarnya masuk kategori anak atau tidak ya?
pacarnya siapa, temannya siapa kan. Oke. Gitu. Tapi anak sendiri dari perspektif psikologi anak itu sampai umur berapa? Sampai umur 18 tahun. 18 tahun. Sesuai dengan batasan usia di hukum ya. Gitu Ya, saya asumsikan umur-umur segitu mungkin sudah punya teman dekat juga dong ya? Sudah ada, dan memang ada beberapa kasus yang memang juga berpacaran dari usia bahkan dari sekolah dasar, lalu di kasus-kasus tertentu juga sang pacar melakukan kekerasan, gitu ya, kekerasan verbal bahkan fisik gitu ya, psikologi sudah nggak usah ditanya deh gitu kan. Anak-anak ini menyebutnya atau para remaja ini menyebutnya sebagai hubungan yang toksik. Iya. Ya Tapi kan? mereka masih berada dalam hubungan itu. Apa yang membuat mereka sulit untuk keluar dari hubungan itu? Karena mereka terbiasa ternyata hidup dengan hubungan yang toksik juga. Oh. Yang tanpa disadari telah dilakukan oleh keluarganya sendiri, dalam hal ini adalah keluarga, orang tuanya. Dan ketika mereka terbiasa, bisa dong mereka kemudian memperlakukan orang di luar lingkungan dia dengan cara yang sama yang dia terima. Itu yang dilakukan oleh pelaku. Namun yang dialami oleh korban adalah dia sulit melepaskan hubungan yang toksik ini karena dia sulit mengenali hubungan yang sehat itu seperti apa sih, gitu. Tidak Mereka ada pembanding bahwa tidak ada ada yang sehat. pembanding, dan mereka terbiasa dengan itu, dan mereka katakan ya apa yang saya alami dari orang tua saya adalah seperti ini, gitu. Merendahkan, menghina, membandingkan, gitu. Jadi kalau kita bicarakan tentang perundungan, ya sudah terjadi perundungan di dalam keluarga, hubungan si anak dengan orang tuanya Ya, sendiri. dalam kasus Alvaro kan umurnya sangat-sangat belia gitu kan. Betul. Nah, bagaimana dia bisa kemudian bisa memutuskan bahwa dia berada dalam situasi toksik? Dia kan cuma bisa merasakan gitu kan situasinya, akhirnya kemudian dia luapkan dengan menangis dan seterusnya. Gitu. Ya. Mungkin untuk kata toksik dia tidak merasakan itu ya, tapi bahwa dia merasa tidak aman, itu dia mampu mengenali, gitu. Karena sebelumnya dia diperlakukan dengan hangat oleh kakek neneknya, meskipun mungkin keberadaan ayah biologisnya entah kapan dia terakhir berinteraksi kan, gitu ya. Lalu ibunya juga bekerja jauh, gitu. Oke, apakah anak balita itu satu-satunya cara mengekspresikan ketidaknyamanan atau merasa tidak aman itu hanya dengan menangis atau dengan berbagai bentuk yang lain? Ketika dia sudah mengalami rasa takut yang kuat gitu ya, karena dipisahkan, tidak bisa pulang gitu, ya akhirnya ya dia lampiaskan dengan menangis. Mungkin sebelumnya Alvaro bisa saja sudah mengatakan aku ingin pulang, aku mau pulang gitu. Ya, merajuk ya kan, kemudian merengek. Tapi gitu. mungkin oleh pelaku keinginan ataupun tujuan dari dia untuk membawa si Alvaro ini belum tercapai. Jadi kan belum dia bisa loloskan ya Alvaro untuk balik lagi ke rumahnya. Belum lagi kalau dikembalikan ke rumah, Alvaro kan tahu siapa yang membawa dia itu. Ya, dia hilang kenal untuk baik. beberapa hari. Ya, oke, baik. Kita akan rehat sejenak dan nanti juga akan ada apa kata warga ya. Kita simak sama-sama dan kita akan segera kembali saat lagi. Ya, sebenarnya maraknya ini kan kurang tanggapnya dengan lingkungan ya. Jadi sebenarnya tanggap lingkungan itu penting sekali. Orang tua juga, orang tua sendiri atau mungkin wali atau siapapun itu jangan membiarkan anaknya itu untuk main sendiri, itu benar-benar harus dijaga. Kita tidak tahu apakah orang di lingkungan itu tuh orang benar atau orang jahat ya. Sangat miris melihat kejadian seperti itu, apalagi kita sebagai orang tua. Jadi lebih mengingatkan kita untuk lebih aware menjaga anak di rumah di tengah rutinitas kita sebagai pekerja juga, terus juga ngimbangin caranya gimana biar kita bisa lebih meningkatkan kewaspadaan kepada anak-anak kita. Mungkin sebenarnya nggak belakangan ini ya, sudah dari lama. Cuman kan zaman sekarang media terbuka, jadi berita-berita mudah didapat dan mudah menyebar. Sebenarnya harus lebih hati-hati ya kita sebagai orang tua ya. Jadi keamanan anak-anak juga dijaga, dan kita sebagai orang tua juga harus bisa mikir gimana anak-anak tuh bisa lebih nyaman dengan kita gitu. Kalau saya lihat ini pemerintah dan aparat ini kayaknya terlalu diam ya. Iya, kayak kemarin yang kejadian Alvaro itu kan tahu-tahu sudah ditemukan. Itu sama orang tuanya sendiri ya, dan
mungkin yang lain-lain juga banyak. Jadi kejadian anak hilang itu sudah lama, baru sepertinya kok nggak cepet ditindaklanjutin, iya gitu. Peran pemerintah dan juga petugas kepolisian yang melakukan pengawasan juga terhadap keamanan di masyarakat, termasuk kasus penculikan ini juga, ini menjadi PR juga sebagai kita dari orang tua untuk lebih bisa menjaga gitu ya buah hati kita. Sekunder, tetap intinya rumah tangga itu ya dari bapaknya, dari bapak. Ya gini, kalau bapak itu mencukupi keluarga itu, jasmani rohani dicukupi, kira-kira mereka kemana? Nggak kemana-mana kan? Istri juga nggak kemana-mana. Nah sekarang bagaimana seorang bapak itu mencukupi? Satu ya dia harus bekerja. Penyedia lapangan kerja siapa? Bisa dia sendiri dengan pendidikan yang cukup, dengan pelatihan yang cukup, atau pemerintah menyediakan lapangan kerja? Kalau sebenarnya pemerintah dengan kepolisian itu faktor eksternal yang harus dijaga dulu tuh sebenarnya hubungan ibu dengan anak. Kalau misalkan pemerintah mungkin lebih harus banyak ya dipasang CCTV ya. Terus untuk kepolisian juga terakhir yang saya tahu tentang Bilqis itu udah lumayan fast response ya. Kalau polisi mungkin ada salah satu cara lebih sering kali ya bikin produk komunikasi dengan sekolah-sekolah.